Selamat pagi, selamat siang. Siang, Pak. Ini selamat datang. Kalau saya manggilnya Babe lah. Yeah. Kayak orang-orang juga pada manggilnya Babe nih. Selamat siang, Be. Ini di ikutan podcast di kantor saya. Ini undangan khusus juga lah. Kita kan media ini untuk informasi juga, Be. Iya. Jadi kalau Babe datang dengan teman kawan, konselor di rumah rehab, pas lah. Banyak informasi yang pengen kita tularkan ini, Be. Yeah. Siap. Nanti kita dalam, Be. Cuman awal biasanya kita kenalan dulu, Be. Kita cerita ke kawan-kawan ikutan podcast ini. Ya Babe inilah, amaknya mungkin, terus keluarganya boleh, terus sebelum ini kayak mana perjalanannya, kenapa bisa ada di sini, kenapa gitu bisa ya? di sini, kenapa bisa nyasar di baik kanan gitu loh. Silakan, Be. Yang pertama, siap. silakan. Selamat pagi. Pagi. Nama saya sebenarnya Aris Dharma. Cuman orang-orang di sini manggil saya Babe karena anak-anak saya manggil saya Babe. Anak saya 2, Zaira dan Alena. Dan kebetulan istri saya kepala BNNK Waikanan. Dan saya sebenarnya lama di Kalimantan. Kalimantan Selatan, Batu Licin. Saya kerja di sana, cuman setahun lebih terakhir lah saya baru pindah ke sini karena istri saya kan dinas di sini. Betul. Ya. Berjalannya waktu, saya ngeliat di sini gimana ya, banyak korban ya, korban penyalahguna itu yang di kantor BNN itu mau dikirim ke rehab, cuman masih menunggu. Jadi numpuklah di rumah tuh. Waiting list karena di BNNK itu belum ada rawat inap. Jadi kan nggak bisa di kantor BNNK. Jadi ya karena harus berangkat, cuman nggak boleh dipulangin, ya ditunggu di rumah. Ngobrol dan ngobrol juga sama warga gitu kan. Di Waikanan ini belum ada rumah rehabilitasi, yayasan lah gitu. Dari situlah timbul ide yang mana ya semoga bisa membantu warga Waikanan khususnya sih. Mantap. Jadi memang dari Kalimantan hijrah ke sini, ternyata memang ya jodohnya alam Waikanan lah. Ya. Udah keliling-keliling. Kalau Babe dulu waktu masih Pak Kadis Suara Justia kita keliling-keliling. Keliling-keliling ya. Perkenalan dulu. Ternyata cocok nih. Terus cocok kedua ya bisa bantu Waikanan lah, selain membantu. Alamnya cocok, enak. Alamnya cocok. Buat motor-motoran, kebetulan saya hobi motor kan. Ini. Enak, goyang-goyang di jembatan gantung aja bisa. Be, lanjut lagi ke jadi rumah rehab ini waktu perizinan saya juga datang ke sana. Kalau nggak salah Pak Wakil dulu ya. Pak Wakil ya. Jadi gini, itu kalau misalnya secara tertulis itu berdiri tanggal 12 Januari 2020. Diresmikan oleh Pak Wabub 2022. 2021 kayaknya agak lama ya. Ini udah lama ya. banyak hal-hal yang bikin jadi lupa kita. Iya 2022 dan diresmikan oleh Pak Wabub Ali Rahman itu tanggal 2 Februari 2022. Dan itu sudah mulai berjalan semuanya. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ya. Biasanya paling dekat ini, yang saya paling besar Lampung Selatan kalau nggak salah ya. Iya. Lampung Utara juga udah ada sih. Cuman Waikanan ini kalau kata Babi tadi pas kesini ada banyak kerusakan, potensi kerusakannya banyak juga di Waikanan. Cuman banyak yang diam-diam ini, Be. Banyak diam-diam rehab sendiri. Mending kalau bisa. Nah, sekarang kan dengan Babi ada rumah rehab ini kan salah satu caranya untuk mendampingi mereka lah. Ini ada bagus nih. Terus yang kedua waktu Pak Bu Kabayanan juga bisa kita ini setelah mereka di rehab ini kita harus arahkan juga mau kemana. Jadi dia orang nggak bingung-bingung sendiri. Betul. Kita ada kawan nih, ada kalau misalnya penyakit kanker itu ada komunitas penyakit kanker. Jadi ada komunitasnya. Ini yang dibentuk ya, Be ya. Terus ini di mana sih, Be? Lokasinya di Tanjung Sari, di Bardatu. Oh, Bardatu. Ya, di Bardatu. Kebetulan di sana juga ya ada tanah 2 kapling lah, 1 kapling itu untuk bangunan, 1 kapling itu untuk. Nah, jadi kita di sana di rehab itu jangan takut rehab itu untuk disiksa atau diapain, enggak kok. Kita di sana ada aktivitasnya, ada olahraga, senam, tanam ikan, bercocok tanam, pokoknya semua kegiatan positif kita lakuin ke sana. Iya, jadi jangan takut lu ada jangan takut, diapain. Enggak diapain kok. Terus ada testimoni sedikit lah, jadi boleh lah
kenapa sih kita harus direhab gitu loh. Kalau nggak direhab itu berarti bagaimana, seperti apa nanti ke depannya. Coba kalau nggak direhab ini resikonya seperti ini nih. Coba B, kalau mungkin ada gambaran lah, harus direhab itu kenapa sih gitu loh. Kenapa harus direhab? Karena sedini mungkin ya, secepat mungkin ya. Karena narkoba pasti pilihannya cuma 2. Pilihannya cuma 2. Iya, Ngeri ya, mati, cuma 2. penjara. Udah. Cuma 2. Itu. Mati kalau nggak. Iya kan? Penjara. Ya mendingan direhab. Direhab, ya alhamdulillah sehat kan. Iya. Kita juga ya tempat kita juga rehabnya juga kebanyakan dari bekas dari pecandu juga kok. Jadi dia orang tahu. Dia orang tahu apa yang kalian rasakan. Nah, jadi mereka juga lebih ngerti. Lebih mengerti seperti itu. Ya benar sih. Kalau saya mikir juga kalau orang yang mantan atau yang pernah, dia orang cerita sesama mereka dulu lebih kena ya. Dibanding kita orang baru lulus misalnya dia cerita nggak kena juga. Jadi pas nanti kita ngobrol juga dengan apa namanya konselornya ya. Nah, nanti ada juga konselor PM-nya lah, program manager. Jadi program-program apa aja yang ada di yayasan nanti dia akan menjelaskan semuanya. Oh, berarti sudah terprogram juga ya. Ya, ada daily schedule itu ada semua dari melek mata pagi sampai dengan tidur. Oke. Itu padat schedule-nya, ada semua, nanti bisa dijelasin sama PM-nya. Kalau perubahan bisa nggak, Bi? Misalnya dia baru datang nih programnya seperti ini, atau dia setahun programnya berbeda, atau sama pas dia datang ya begitu rutinitasnya? Oh, beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi baru datang biar nggak kaget ini gitu ya. Kalau baru datang itu kita ada sistem detoktifikasi. Jadi kalau misalnya datang dia itu mesti didetok dalam ruangan itu selama 14 hari. Dia itu nggak boleh komunikasi, jadi di dalam ruangan itu aja. Untuk pemutusan zat sih tujuannya. Oh, pemutusan zat. Ya, pemutusan zatnya. Setelah itu baru bisa gabung ke komunitas. Oh, ya. Jadi tahapannya. Ada tahap-tahapannya. Dan itu beda sendiri gitu. Kalau langsung aja kan bingung juga ya. Jadi tahapannya jelas ya. Jadi tenang nih, kalau ini jangan nggak kaget pasti. Pasti ada tahapannya yang buat dia ya nggak kaget lah, dalam arti ya jalannya. Ya. Jadi bertahap lah. Bertahap, betul. Oke, nanti yang kedua nanti kita coba ngomong konselornya lah ya. Siap. Orang-orang di sana ya. Makasih Bi, nanti terakhir statement terakhir penutup Babi lagi. Siap. Oke. Ya, ini segmen kedua ini yang ikut sama Babe tadi. Siap. Ini juga banyak informasi yang ingin sampaikan. Jadi cerita dulu lah, ini pernah juga mantan lah ya, pernah kenal. Nanti bila kenalan dulu lah gimana awalnya, terus akhirnya bisa bermanfaat ini buat kawan-kawan lain yang belum daftar atau belum ngeliat nih. Silakan perkenalan dulu boleh. Oke bro, sebelumnya ini maaf nih bro, sebelumnya kita panggil bro aja bro ya. Soalnya kita anak pecandu nih biasanya kalau dari rehab kita panggil bro, brother. Brother. Oke. Ya, saya memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Rusli. Usia saya 28 tahun ya bro ya. Oke. Jadi pekerjaan saya wira swasta bro. Ya, 9 tahun. Terus tergabung di rumah rehab ini gimana nih, sebagai apa nih? Jadi Kang, ini sebelumnya di awal-awal tahun 2021 kurang lebih bro ya. Jadi itu sebelumnya saya bekerja di media. Jadi saya seorang wartawan lah, jurnalis. Jadi tidak sengaja di bulan 2 kita nih audensi dengan kepala BNN baru. Oke. Jadi kan kita kan basicnya kan suka di lapangan nih. Ya, sebelumnya juga kurang lebih saya memakai narkoba selama 12 tahun. Lama ya. 12 tahun. Dari zaman sekolah, bro. SMP, SMA tuh? SMP kita sudah mulai coba ganja dulu. Oh iya. Nah, tenar-tenarnya sabu. Iya, zaman itu. Tenar-tenarnya sabu kita itu mulai dari 2010. Cuman waktu zaman sekolah kita itu sembunyi-sembunyi, mungkin sebulan sekali, mungkin ketika ada hiburan aja. Cuman setelah lulus udah bisa nyari uang, dari situ kita mulai ada masa kecanduan tinggi, intens. Jadi hampir setiap hari kayak gitu. Jadi nggak sengaja kita audensi dengan kepala BNN baru, nanyain visi misi BNN itu apa sih sebelumnya. Karena kan yang kita tahu BNN itu takut kan. Iya, tangkep doang itu. Kena tangkep. Aduh, jadi kan orang-orang itu nggak ada kedekatan, nggak ada pengetahuan tentang BNN sama sekali. Malah BNN lari ya. Oke. Ternyata kepala BNN baru, Bu Dwi Durmawati, menjelaskan tentang program rehabilitasi. Jadi kita sharing lah, curhat tentang masalah kecanduan, udah itu permasalahan sosial yang disebabkan oleh kecanduan. Nah, sehingga kita ini berbuka pikiran lah, di luar dari komitmen kita audensi, wawancara dengan kepala BNN, kita
mendapatkan edukasi tentang rehabilitasi, lama-lama tertarik nih bro. Tertarik kenapa? Karena selama 12 tahun ini udah cukup nih bro. Semuanya udah habis. Nyampe keluarga hancur nih bro. Keluarga hancur, hubungan sosial hancur, keuangan hancur, semuanya hancur nih bro. Jadi Ibu Kepala BNN menawarkan program rehabilitasi di Loka BNN Kalianda. Tapi sebelumnya kita bingung nih, bayar nggak? Rehabilitasi ini bayar nggak? Ternyata dari BNN ditanggung semuanya. 2 minggu pertama saya dititipkan di yayasan rehabilitasi di Lampung Utara sebelumnya bro. Kemudian saya dikirim di Loka BNN Kalianda. Ternyata di tempat rehabilitasi itu bukan seperti tempat yang menakutkan. Yang dibayangkan. Ternyata di sana itu asik, banyak program terapi, banyak kebersamaan, rasa kekeluargaan yang dimana kita sebagai pecandu di luar kita nggak pernah ngerasain itu. Dengan keluarga dekat kita sendiri, kita nggak dekat nih. Dengan pasangan kita sendiri kita nggak dekat, tapi dengan orang lain kita dikumpulin dengan permasalahan yang sama. Jadi kita ada chemistry. Jadi kita saling memotivasi, saling mensupport. Jadi kita nggak jenuh di situ. Cuman di situ ada yang namanya schedule, yang mana grup-grup terapi yang memang kita harus lakukan di sana. Ya tujuannya untuk diri kita sendiri sih bro. Nah kemudian setelah itu saya keluar dari 3 bulan, saya dapat program 3 bulan di rehabilitasi. Alhamdulillah apa yang saya dapatkan di rehabilitasi di BNN Loka Kalianda bisa saya aplikasikan. Seperti grup-grup terapinya ataupun mungkin dari teknis pelaksanaan di lapangan saya pahami. Alhamdulillah ada yang kecantol di dalam pikiran sehingga saya ada nih keinginan. Jadi kalau di rehabilitasi itu kita ditanamkan dalam hidup itu kayak gini bro. Gue selalu diajarin sama orang-orang di rehabilitasi itu konselor. Self help, mutual help. Jadi menolong diri sendiri sama dengan membantu orang lain. Ya, jadi itu yang selalu saya tanamkan dengan orang-orang yang ada di rehabilitasi, dengan teman-teman yang pecandu segala macam. Kamu orang harus bisa membantu diri kalian sendiri, karena nggak mungkin orang lain yang bisa membantu diri kalian sendiri. Kalian bantu diri kalian sendiri dengan stop menggunakan narkoba, dengan stop kalian berbuat yang nggak benar kayak gitu. Secara nggak langsung kalian akan menebarkan inspirasi ke teman-teman kalian yang lain yang masih menggunakan narkoba. Contoh nyatanya ya. Contoh nyatanya ya seperti itu kurang lebih bro. Nah sehingga saya lanjut lagi nih bro ya. Kurang lebih saya berkecimpungan, sudah selesai saya menjalani proses rehabilitasi. Jadi hubungan saya dengan kepala BNN semakin dekat. Nah dan ternyata ini muncul ide gagasan nih, karena melihat di Wekanan kita nggak bisa memungkiri nih bro. Itu banyak pecandu yang ada di Wekanan. Mereka itu sebenarnya mau, ada keinginan untuk berhenti, untuk bisa pulih kembali normal. Cuman yang saya lihat takut ada, udah itu nggak tahu kemana dan harus ngapain sih. Saya lari nyari minta bantuan. Nah sehingga kami mungkin dari Bapak Ketua Yayasan Pak Aris Dharma atau yang kita akrab kita panggil Babe, ada inisiatif lah gimana nih kalau kita buat yayasan rehabilitasi di Kabupaten Wekanan. Karena sebelumnya kan kita kan nggak ada. Nah tujuannya kita secara nggak langsung kita edukasi dulu nih ke masyarakat bahwa di Kabupaten Wekanan ini ada tempat rehabilitasi. Nggak usah jauh-jauh kita. Ada tempat rehabilitasinya. Nah udah itu sebelum itu ngomong lagi nih. Dan juga kita juga bisa jadi penyalur. Kalaupun kita dorong mereka nggak mampu untuk di yayasan rehabilitasi. Karena kita kan masih swasta nih bro. Ya masih swasta, kita bisa bantu untuk mengirim mereka ke balai besar rehabilitasi yang ada di Lido, Bogor, ataupun yang ada di Loka BNN Kalianda Lampung Selatan. Jadi kita tujuan kita sebenarnya ke masyarakat itulah. Kita adakan edukasi, udah itu kita kasih pemberitahuan, udah itu dan juga residen-residen yang mungkin benar ngomong yang pecandu-pecandu yang lain yang sudah kita rehab di tempat rehabilitasi kita kasih pemahaman, edukasi, kita kasih dukungan moral, kita kasih semangat hidup kayak gitu. Itu penting tuh. Ya, pikiran jadi kita rangkul. Karena kenapa? Kita juga selain dari itu kita selalu memberikan pemahaman kepada keluarganya nih, kepada keluarga si pecandu. Supaya nanti ketika mereka selesai menjalani rehabilitasi, mereka dapat support dukungan dari keluarga.
Karena yang berperan besar untuk mendukung suatu perubahan itu keluarga. Jangan ditinggalin ya. Kalau ditinggalin parah. Oke, nah ternyata yayasan ini bro, yang bikin kita makin terinspirasi nih. Ternyata yayasan kita ini yang membuat kita motivasi. Dia bukan hanya menjadi tempat rehabilitasi, tetapi tempat berkumpul untuk para pecandu. Iya, ke komunitasnya. Komunitas. Bikin, jadi teman-teman yang sudah selesai menjalani rehabilitasi biasanya kan bingung nih, mau lari kemana nih? Karena kan biasanya kan mereka berkumpul lagi ke teman. Iya, ke kembali teman, ke awalnya lagi. Ujung-ujungnya nih bro, mereka make lagi. Ada masalah dikit mereka make lagi. Udah itu make lagi. Bingung mau kemana, kan nggak bisa mengontrol emosi, perasaan dan sebagainya. Jadi kita buat di situ rumah rehabilitasi itu sebagai tempat berkumpul. Arti kata ketika mereka ada masalah segala macam, welcome lo bro, kita datang. Ini family konsep kekeluargaan. Lu keluarga gua keluarga lu. Jadi kita harus berbagi. Family konsep. Family konsep di situ. Kita benar-benar pakai konsep kekeluargaan yang mana kita membangun motivasi seseorang, membangun diri seseorang dengan program terapi yang berbentuk seperti kekeluargaan. Arti kata kita berikan dukungan yang sepenuhnya. Saya kunci lah family konsep tadi lah ya. Jadi saya juga berharap sih bro, ya suatu saat nanti yayasan ini akan terus berjalan, bahkan mungkin berkembang, dan saya juga berharap dari unsur pemerintahan bisa sangat membantu untuk yayasan kita ini supaya bisa berkembang. Arti katanya apa? Tanpa ada dukungan dari pihak-pihak terkait, kami nggak akan maju. Pengembangannya kami butuh bantuan nih. Karena kenapa? Ini masyarakat Waikanan. Saya orang Waikanan. Dan banyak pecandu-pecandu di luar sana yang belum ngerasain apa yang kami rasain. Mungkin karena banyak faktor nih. Makanya saya berharap instansi terkait ataupun dinas-dinas terkait pemerintahan bisa turut serta membantu. Kita selamatkan nih generasi yang belum memakai narkoba, kita cegah. Yang sudah memakai narkoba, kita tolong, kita obati, kita rangkul. Dan yang setelah selesai menjalani rehabilitasi tidak menggunakan narkoba lagi, jangan kita buang, kita rangkul, kita berdayakan. Karena pada dasarnya orang yang menggunakan narkoba itu orang yang cerdas, orang yang berani. Kenapa? Hukum aja mereka berani kok langgar. Tapi udah bener ya cara pendekatan Bu KBBNN itu. Jadi jangan sampai masyarakat jadi takut. Malah ngerangkulnya dengan cara pelan-pelan, asik gitu. Merangkul komunitas yang kena tadi harus dengan cara yang asik juga ya. Jangan malah yang serem-serem ya dia. Jangan, karena kayak gini bro. Pecandu ini biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba ini biasanya mereka itu banyakkan dari pelarian dari permasalahan. Dari pelarian dari permasalahan, emosi ataupun segala macam, dan juga dari lingkungan yang kurang baik. Jadi mereka ini orangnya emosional tinggi. Kalau kita kerasin, mereka nambah keras nih, luar biasa nih. Caranya udah benar tadi ya. Kita deketin terus. Jadi ketika mereka galau, ketika mereka mendapatkan masalah, kita dampingi. Lama-lama kan mereka akan terbuka sendiri. Kok bisa sih saya mau berubah. Cuman mereka juga harus berubah itu dalam lingkungan yang positif. Kalau mereka ngomong mau berubah tapi mereka masih di lingkungan itu bahaya, nggak akan ada nemuin. Kita pisahin dulu sama komunitasnya, kita gabung sama family tadi ya. Benar. Oke, nanti kita yang kedua dengan konselornya lagi deh. Oke, siap. Makasih ya bro. Oke. Sama-sama bro. Ini bro yang satu ini konselor juga lah, konselornya malahan manajernya lah dalam arti program manager. Jadi ini memang banyak cerita yang pengen saya sampaikan juga, nanti kita kenalan lagi juga kayak bro satunya tadi. Tapi mungkin ini lebih dalam segi teknis kegiatan-kegiatannya ya. Coba kenalan dulu deh. Oke. Selamat siang nih bro, apa abang nih manggil agak-agak boleh sedap juga nih. Terserah enak aja. Oke bro, perkenalkan nama gua Tommy Siregar kebetulan. Biasa dipanggil kalau di dunia rehabilitasi itu Bro Regar lah. Bro Regar. Bro itu artinya brother. Jadi arti makna dari bro itu adalah dimana di kawan lah ya, lingkungan brother kita family semua. Family. Jadi nggak ada gap, nggak ada jarak bagi family. Gitu kebetulan usia 34 tahun. Terus sudah menikah, sudah punya anak juga dua. Kebetulan asli dari Kota Bumi. Sama sih sama Bro Rusli tadi. Basically-nya saya seorang recovering addict juga. Apa namanya? Recovering addict. Namanya recovering addict. Kalau bahasa di tempat rehab itu ada bahasa rehab lah. Recovering addict. Recovering addict, kebetulan mantan pecandu juga.
Dulu parah banget di sekitar Di Kota Bumi itu ya di Kota agak Bumi. banyak tuh kumpul. Buset, Kota Bumi tahu sendiri. Terus Ngeri Kota Bumi. Jadi sempat parah banget, bahkan ngerasa hidup itu sudah hancur banget. Padahal sempat kerja juga. Udah kerja di LBH juga kebetulan, Lembaga Bantuan Hukum. Awal mulanya sama coba-coba dari teman. Ya biasalah kalau anak-anak gaul. Iya, komunitasnya itu. Kalau nggak mabok lu nggak gaul. Iya, nah, nggak gitu. dapet lu. Cupu lu. Sering dengar dari Andika Kangen Band tuh, cupu lo. Enggak pakai cupu lo. Terus Cukup loh, akhirnya mulai mengenal jenis-jenis narkoba mungkin sama aja sih sama para recovery addict yang lain. Ya minum, awal mulanya naik, ya akhirnya pakai semua. Nah, akhirnya hidup makin lama makin hancur, jauh dari keluarga, jauh dari teman, ya karena ketemu temen ngutang, urusannya uang. Itu uang. Bohong, kayak gitulah sifat-sifat. Terus berpikirnya mulai, wah gua harus berubah nih. Atau kayak mana tuh mulai ininya, udah mulai agak tersadar tuh gimana sih? Kebetulan gue berpikir kalau gua nikah nih, kayaknya gue bakal berubah. Nah, awalnya gitu. Nikah lah di tahun 2018. Kebetulan make dari tahun 2008 2009 tuh udah pakai. 10 tahun. Jadi saya bro termasuk orang yang beruntung lah gitu loh. Jadi dari 2008 rentan waktu 2008 sampai 2018 saya pakai. Akhirnya nikah tuh tahun 2018, berharap dengan menikah itu bisa berubah. Ada tanggung jawab lah atau macam lah ya. Aku bakal berubah nih kalau dia punya istri, punya anak. Ternyata itu pemahaman yang salah gitu. Oh, masih. Nah, ketika nikah malah semakin parah. Ya kan, uang pegang segala macem. Akhirnya istri dalam keadaan mengandung kan. Akhirnya gue masih pakai. Di satu momen saya habis pakai itu kebetulan habis pakai, berpikir kok hidup gue seperti ini ya gitu loh. Kok hidup gue kayak nggak ada artinya banget gitu loh. Akhirnya memutuskan, tiba-tiba ingat kayak ada bisikan gitu. Ya tersadar lah. Gue nggak bisa kayak gini terus bro. Gue harus berubah. Ya itu pilihannya kata Pak Ketua tadi, kalau nggak mati, gue bisa gila. Masuk penjara atau pilihannya. Sudah, gue memutuskan untuk anterin gue ke tempat rehabilitasi. Padahal sebelumnya itu sudah pernah rehab. Oh, sudah pernah rehab di yayasan, bahkan di pondok pesantren. Itu yang nganter orang tua? Orang tua. Kebetulan di pondok pesantren. Terakhir kali ya keluarga sudah nggak mau lagi, udah capek lah. Rehab udah pernah, udah ngabisin duit sana sini. Gagal nih. Jual ini, jual itu segala macem. Kami nggak punya apa-apa lagi. Dia bilang, silakan kalau kamu mau rehab, silakan rehabilitasi sendiri. Ya udah saya bilang mohon untuk diantarkan saya ke sana. Akhirnya saya berjalan waktu rehab. Nah alhamdulillah setelah rehabilitasi itu mulai terbuka bahwa ternyata hidup ini indah loh gitu. Hidup ini jauh lebih baik loh ketika saya nggak menggunakan narkoba itu sendiri. Banyak hal-hal yang lebih positif yang bermanfaat bagi diri saya dan orang lain yang bisa saya lakukan. Nah sebenarnya itu benar bahwa seorang recovery addict itu atau pecandu ya, itu seharusnya memang kita rangkul, kita kasih tahu bagus-bagus. Jadi mereka itu nggak butuh ceramahan, nggak kedenger juga kali ya. Mereka sudah capek sebenarnya. Orang yang mengalami penggunaan zat itu, mereka tidak mampu mengidentifikasi masalah yang ada dalam dirinya, tidak bisa mengurai. Nah makanya dengan dilakukan rehabilitasi itu dia diajarkan bagaimana cara berpikir yang baik, bagaimana cara mengurai masalah yang baik. Nah setelah saya keluar dari rehabilitasi itu saya ada namanya sekolah lagi, bro. Sekolah konselor. Kebetulan saya sekolah masuk juga situ. Jadi saya punya punya niat dalam diri ketika melakukan sesuatu itu nggak setengah-setengah gitu loh. Gue sudah rehab, apalagi nih setelah rehab ini yang bisa gue lakuin. Salah satunya adalah sekolah konselor namanya. Saya sekolah di Bogor, kebetulan 3 bulan di sana, akhirnya pulang, akhirnya sempat juga ngajar di tempat saya rehab juga. Bagus. Tempat rehab. Terus ada lowongan. Saya pernah 1 tahun juga melaksanakan program rehabilitasi di lapas. Jadi saya pernah, saya tahu betul lah. Lapas juga sama. Rehab di lapas. Nah, setelah itu di tahun 2021 ada lowongan nih di BNN Kabupaten Waikanan untuk menjadi seorang konselor di BNN Kabupaten Waikanan. Akhirnya tes, alhamdulillah terima di situ. Nah, gitu.
Gitu. Nah, perjalanannya sudah kayak ngalir gitu ya. ngalir banget, kayak udah diatur banget. Makanya saya terus seiring berjalannya waktu akhirnya ketemu sama Kepala BNN Kabupaten Waikanan, Ibu Dwi Nurmawati, kan banyak cerita dengan banyaknya orang yang rehabilitasi. Kita anterin bro, kebetulan waktu itu kita di Waikanan maupun daerah dekat sekitarnya belum ada tempat rehabilitasi. Jadi kita antar ke Lido, ke Bogor, jauh-jauh. Yang memang notabene butuh pengorbanan banyak juga ya, secara materi maupun jarak yang cukup jauh kan keluarganya. Akhirnya dengan seiring berjalan waktu kita sepakat gitu loh sama ketua yayasan juga, kenapa sih nggak programnya aja yang kita bawa dari Bogor situ ke sini, kita aplikasikan di sini gitu. Oke juga kayaknya. Jadi sudah mulai di tahun 2021 akhir itu sudah mulai itu merancang bagaimana SDM-nya, bagaimana kita mempersiapkan program-program yang ada gitu. Akhirnya kita alhamdulillah dengan didorong juga dari ketua yayasan maupun teman-teman yang lain, oke, kita sepakat buat tempat rehabilitasi gitu. Keren sih, dalam arti memang nanti lebih ke Babe juga. Kita memang nggak bisa kerja sendiri sih. Ini pemerintah ikut tanggung jawab. Dalam arti negara ini sih sebenarnya. Kalau kita menyelamatkan negara ya salah satunya dengan menyiapkan mereka ini agar tetap kembali ke jalannya lagi. Betul, karena untuk kalau bahasa di dunia adiksi, jadi orang yang pecandu narkoba itu bro, itu memiliki gangguan artinya penyakit otak kronis gitu. Penyakit otak. Penyakit otak sih ya. Penyakit otak kronis yang rata-rata memang nyerangnya ke otak. Betul. Sih ya. Mau apapun itu, mau yang diisu tetap ujungnya ke saraf ya. Jadi ada peribahasa mengatakan di dunia recovery atau pecandu. Jadi recovery atau penyembuhan kami itu dilakukan seumur hidup. Terus menerus harus dilatih terus-menerus karena suatu saat penyakit itu bisa muncul kembali ketika nggak kita jaga. Artinya manggil lagi dia. Nah makanya hal yang paling tepat kita lakukan bagi anak-anak atau klien-klien yang rehab itu adalah kita cari tahu dulu nih masalahnya apa. Nah biasanya kalau sumber masalahnya itu apa dulu, selesaikan dulu sumbernya. Betul, karena ya kalau kita mau ingin memperbaiki rumah yang rusak, maka kita harus mencari tahu dulu sumber kebocorannya apa sih yang rusak itu. Itu di bagian apa aja baru kita benerin. Nah biasanya kalau seorang pecandu atau penyalahguna itu merusak 3 hal dalam kehidupannya biasanya. Apa itu? Bio, psycho, dan sosial. Apa aja tuh? Jadi ketika seseorang menggunakan zat narkoba apapun itu jenisnya, yang pertama dia pasti merusak secara biologis. Biologis itu secara fisik badan. Nah, dampak dari penggunaan zat tadi akhirnya dia makannya nggak teratur, tidurnya nggak teratur, macam-macam. Nah akhirnya berpengaruh, nampak secara fisik gitu, kelihatan agak kurus, kurang sehat, terus lebih hitam matanya, mungkin macam-macam lah yang hubungannya dengan fisik. Nah sakit. Nah yang kedua adalah secara psikologis itu mental. Itu kan cara dia berperilaku, cara dia berpikir. Nah itu mempengaruhi juga gitu loh. Ketika orang menggunakan zat otomatis dia sudah tidak bisa berpikir secara waras lagi. Makanya sering terjadi ketika orang sudah kecanduan akhirnya melakukan tindak kejahatan, melakukan mohon maaf tanda kutip pelecehan seksual dan lain-lain yang sifatnya kriminal. Jadi tidak bisa berpikir jernih lagi atas apa yang dia perbuatan. Bakal mencuri, terus menggadai barang-barangnya. Nah yang terakhir adalah secara sosial. Jadi orang yang menggunakan zat itu merusak sosial dia di lingkungan masyarakat. Kenapa? Ketika orang menggunakan zat ini, dia tidak lagi bisa berpikir jernih akan kegiatan-kegiatan di sosial di masyarakat. Jadi dia tidak peduli. Dia lebih cenderung nyaman dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan dia. Sama-sama makin orang yang pakai gitu kan. Jadi ya kayak kegiatan di masyarakat tuh kayak gotong royong atau kumpul-kumpul kematian enggak, gua kayak pakau terus. Enggak ada urusannya. Tapi gitu. udah bagus tuh Tata bahas secara jadi konselor memang bener lah. Kayaknya udah bagus ini, udah baku nih. Udah jadi kayak tutor atau ini bisa loh, Bro. Dalam arti kembali lagi ke yang Bro solusi tadi. Jadi memang 50% memang dia harus dari hati juga sih ya. Betul. Gimana kita menolong orang kalau kita sendiri. Dan itu terus menerus yang bahasa yang gua tangkap terus menerus itu, jadi bisa aja godaan itu datang kembali ya. Betul. Kalau kita kembali komunitas kembali yang ke dulu, atau kita nggak komunitas yang baru kita nggak kuat.
Betul. Nah, jadi ngebangun komunitas ini penting ya. Penting komunitas banget. yang baru ya. Penting banget. Sebenarnya di dalam program rehabilitasi itu sudah diajarkan semua gitu. Diajarkan dari dampak penggunaannya, bagaimana nanti teman-teman yang sudah selesai rehab ini ada namanya pencegahan kekambuhan atau relapse prevention. Jadi bagaimana teman-teman ketika selesai dari rehabilitasi, oh begini nih supaya kalian tidak mencegah untuk kambuh lagi namanya. Ini yang harus dilakukan. Tinggal mau nggak sih teman-teman atau klien yang selesai rehabilitasi ini melaksanakan itu gitu, yang sudah kita berikan itu. Terkadang yang sulitnya tuh masih ada yang ngeyel kan. Jadi kamu tuh ngasih resep lah ya. Iya. Jadi kayak kalau kanker itu kan dia berapa lama sih bisa udah selesai rehab nih? Ada berapa bulan atau berapa tahun? Terus nanti ada kayak di orang kontrol lah. Itu perlu ya? Atau berapa lama sih yang idealnya sebenarnya untuk tergantung kondisi seseorang itu ya? Biasanya masa-masa rawan ya, kita bilang masa rawan untuk kambuh itu 1 tahun pertama itu cukup sulit. Yang paling berat 1 tahun pertama. 1 tahun pertama karena ketika di tempat rehabilitasi itu dia diajarkan menjadi orang yang baru. Artinya menjadi orang yang baru itu bukan kepribadian ya, artinya pemahaman yang baru, teman-teman yang baru, pola hidup yang baru. Nah, itu tempat lingkungan yang baru gitu loh. Makanya sebagian besar atau hampir 40-50% orang yang gagal dalam pemulihannya itu orang yang tidak kuat dalam artian menjadi orang yang baru di luar sana. Artinya ketika dia keluar dari rehabilitasi kan otomatis dia cari teman-teman yang positif gitu kan. Nah, dia tidak kuat, dia kembali nyaman dengan orang-orang yang lama lagi. Nah, itu sebenarnya masalahnya gitu. Makanya saya sih banyak menganjurkan sama klien-klien saya juga yang rehab itu ketika dia keluar dari rehabilitasi, dia harus hijrah. Hijrah dulu yang pertama. Hijrah dari kehidupan yang lama, mungkin bila perlu hijrah dari tempat tinggalnya yang lama. Bukan hijrah untuk seumur hidup, enggak. Sampai dia benar-benar kuat menghadapi tekanan itu. Tekanan di dalam lingkungan dia sendiri ya. Karena orang-orang yang bermasalah dengan adiksi atau kecanduan ini biasanya tidak kuat dengan tekanan. Dapat tekanan dikit pakai. Ada masalah dikit pakai. Jadi tidak kuat terhadap tekanan itu sendiri. Tapi paling berat setahun pertama itu ya. Setahun pertama biasanya masih inget temen lama, mana lu sombong, biasanya diceng-cengin gitu kan, kali sombong lu, mentang-mentang baru keluar rehab. Ya, paham. Keren. Tapi ke depan semoga lebih berkembang, nanti kita mau Babe lagi lah. Siap. Kasih nih. Jadi Bro Regar, Bro Tommy. Oke. Jadi lanjut lagi Bro. Ini lebih detail khusus sih saya pengen tanya. Karena orang pengen tahu lebih ke program kan Bro Tommy kan pernah 3 bulan kalau nggak salah. Jadi ini 3 bulan di sana di Gojlok seperti apa kan se-Indonesia itu. Jadi punya standar sama lah. Dan itu kita mau tularkan di Lampung atau khususnya di Waikanan. Itu program itu bisa kita adopsi semua atau seperti apa tuh? Bisa semua kita aplikasikan di rumah rehab kita nih. Oke, kalau untuk program yang saya dapat di BNN di lokal rehabilitasi Kalianda maupun di Bogor gitu kan. Program yang ada di sana itu hampir 60-70% yang bisa kita adopsi ya. Nah, karena keterbatasan tempat maupun posisi tempat, lokasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kayak lapangan, alat-alat itu. Kalau di sana lebih lengkap lagi. Lapangan bola mungkin ada jangan sana. Jadi kalau untuk programnya hampir sama sih, nggak jauh beda. Nama programnya yang kita terapkan di dalam kita itu namanya TC atau Therapeutic Community. Wah, keren. Programnya keren terus. Jadi definisi dari TC tersebut adalah sekelompok orang yang memiliki permasalahan yang sama. Mereka berkumpul di suatu tempat dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Sebenarnya gitu konsepnya gitu. TC tersebut biasa konsep dari luar. Kita juga di Indonesia adopsi dari luar juga gitu, program itu diadopsi ke Indonesia, bagaimana bisa menyetarakan budaya-budaya kita dan kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di Indonesia. Di dalam TC itu sendiri banyak lagi program-program di bawahnya, sesi-sesinya ibaratnya. Kalau untuk TC itu sendiri dia menganut 4 struktur 5 pilar yang diterapkan. Gitu. Nama Pancasila juga 5 pilar terus. Jadi yang pertama adalah bagaimana pembentukan tingkah laku atau behavior management shaping. Jadi klien itu diajarkan bagaimana cara pembentukan tingkah laku dengan menerapkan peraturan-peraturan yang kita buat
di tempat rehabilitasi tersebut. Lalu yang kedua adalah emosional dan psikologikal. Bagaimana klien tersebut belajar mengendalikan emosi dan cara berpikir klien. Dengan apa? Dengan menghadapi tekanan di dalam tempat rehab itu sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah pengembangan pemikiran. Bagaimana klien juga diajarkan tentang seminar-seminar. Terus juga tentang belajar mengenai studi-studi tentang narkotika. Yang keempat adalah vocational and survival. Jadi emang tahapannya begitu. Ada tahapan-tahapan yang disampaikan tadi ketua tadi, detoksifikasi, program. Yang terakhir itu yaitu tadi vocational and survival. Bagaimana klien diajarkan untuk bertahan hidup dan keterampilan. Ada bagaimana dia diajarkan untuk beternak ikan. Kita juga menyediakan di sana media-medianya, bro. Ada ikan, ada ayam. Dengan keterbatasan itu kita susun lah ya. Ada lebah. Bagaimana produksi lebah sesuai dengan minat dan bakat kemampuan dari si klien masing-masing. Lalu 5 pilar yang dimasuk adalah family value concept. Kita menerapkan di sana itu kata Bro Rusi family concept. Bagaimana semua klien yang masuk di tempat rehabilitasi kita itu kita anggap sama, bro. Tidak ada anak siapa, latar belakangnya. Dan minder segala macam. Iya, jadi kita buat peraturan semua sama. Jadi apa yang dimakan, terus barang-barang yang digunakan, tempat tidur semua sama, rata, nggak ada. Mau lu siapa di luar, mau lu anak siapa di luar, ketika lu masuk di tempat rehabilitasi sama. Tapi dinolkan dulu lah ya. Dinolkan. Nah, kalau kembali lagi kalau kayak gitu, pihak keluarga dari mereka misalnya dia ini anak pejabat sebenarnya, dia nggak mau dibedain, itu gimana tuh? Nggak bisa. Oh, kita ada aturan nggak bisa. Dia kalau mau masuk sini harus sama dulu. Harus sama. Jadi di awal itu kita ada namanya intake atau perjanjian rehabilitasi. Kita jelaskan mengenai peraturan rehabilitasi, mengenai SOP yang ada di tempat kita. Jadi kita lengkap semua, bro. Karena keluarganya kan nggak mau, anak saya harus beda deh. Ya, itu yang kadang-kadang. Tapi kita dari awal. Dari awal kita udah tekankan bahwa itu sama. Nah, yang dari 5 pilar tadi, yang pertama tadi adalah family value concept, yang kedua adalah peer pressure. Peer pressure adalah tekanan rekan sebaya. Nah, tekanan rekan sebaya ini adalah mengajarkan bagaimana di dalam tempat rehabilitasi itu si klien itu bisa menghadapi sebuah tekanan yang ada di masyarakat, disimulasikan di tempat rehabilitasi. Jadi tempat rehabilitasi sebenarnya simulasi kehidupan bermasyarakat. Bagaimana cara dia menghargai orang, bagaimana cara dia ketika berbicara dengan orang, bagaimana attitude-nya diperbaiki di situ. Nah, ketika dia melanggar, ada hal-hal yang dilanggar di situ, maka dia akan mendapatkan pembelajaran namanya. Kayak sanksi lah. Iya, pembelajaran namanya. Jadi itulah yang bakal membentuk pribadi maupun cara si klien tersebut berubah. Yang tadinya nggak mau kan dia harus terpaksa berubah daripada saya dapat pembelajaran terus. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit itulah yang mampu mengikis attitude buruk dalam dirinya, dikikis. Nah, yang ketiga adalah sesi terapi. Oh iya. Nah, terapi session gitu. Sesi terapi ini adalah yaitu salah satunya adalah konseling. Konseling itu kayak privat ya dia. Betul, konseling itu ngobrol. Kita ngobrol kayak gini, tapi makna dari konseling itu sendiri adalah suatu percakapan yang memiliki tujuan yang jelas, artinya gitu. Bukan sekedar ngomong-ngomong aja tapi nggak jelas arahnya kemana. Jadi kalau konseling dia lebih tertata, lebih tersusun, tercatat. Jadi arahnya kemana, obrolan kita, apa sih temanya, outputnya apa nantinya. Sebenarnya itu konseling sesinya. Nah, itu yang sesi terapi tadi. Ada juga sesi terapi grup seperti kelompok. Kalau konseling kan pribadi tuh, jadi lebih cerita tentang masalah-masalah dia, solusinya apa. Nah, si konselor itu sendiri itu tidak memberikan solusi. Ingat, tidak memberikan solusi. Tapi dia memberikan gambaran kepada si klien ini agar si klien ini bisa mengambil keputusan. Nah, mengarahkan saja dia orang nyari solusi sini. Karena itu tadi orang yang bermasalah terhadap nafsu itu dia cenderung tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Tidak bisa mengidentifikasi. Makanya fungsi dari cara berpikirnya itu kita perbaiki. Kita ajarkan lagi dia bagaimana cara mengambil sebuah keputusan dengan resiko-resiko yang ada, dengan kesempatan-kesempatan ada yang bisa diambil, biar dia yang memutuskan gitu. Jadi kita kalau ini masalahnya solusinya begini, hasilnya nanti begini, tinggal dia memilih-milih mana keputusan yang akan diambil. Nah, itu sesi terapi yang kita berikan. Nah, untuk sesi grup terapi
Jadi teman-teman di sana punya grup keseharian gitu untuk dia berbagi tentang pengalaman, tentang saling menguatkan satu sama lain. Nah, itu bagian dari terapi juga. Bagaimana si klien ini kan merasa, wah ternyata yang bermasalah tentang kehidupan ini bukan gua doang loh. Ternyata banyak loh gitu loh. Nah, biasanya kan orang-orang yang masih di luar itu nggak ada yang peduli mereka. Dia sendirian, udah ngerasa menganggap gue ini sendiri, keluarga nggak mau bantu sebenarnya. Nah, itu dia masa. Kalau di situ kan dia lebih, oh ternyata dia ini lebih berat loh mas. Dia belajar, dia diterapi belajar dari pengalaman orang lain. Kadang-kadang kalau ngeliat orang yang punya masalah lebih berat, kita jadinya agak enteng dikit ya. Betul. Jadi ketemu sama orang yang lebih berat deh masalahnya, jadi kita agak lebih enteng. Betul. Nah, yang untuk yang keempat adalah sesi spiritual. Agama masuk sih. Agama, bagaimana klien atau teman-teman di rehab itu kita ajarkan juga di sesi religi sessionnya, yang selama ini sudah hilang semasa dia jadi seorang penyalahguna tersebut. Jadi kalau untuk sholat itu kita 5 waktu, alhamdulillah, kebetulan 5 waktu subuh. Jadi kita juga di tempat rehab itu, bro, ada daily schedule-nya yang tersusun rapi memang gitu loh. Jadi dari pagi subuh jam kayak asrama lah kalau sekolah asrama. Jam 5 itu mereka sudah bangun, sudah sholat subuh. Suka tidak suka maupun mereka nggak baca, kayak bangun dulu. Pokoknya bangun dulu, berdiri doang gitu. Sholat dulu dengan kebiasaan terus segala macam. Dari pagi itu sholat, habis sholat mereka beres-beres sekitarnya, lingkungan situ nyapu segala macam. Setelah itu baru mereka sarapan, mandi, habis mandi sarapan. Setelah sarapan ada grup namanya. Habis grup mereka kerja lagi, beres-beres rumah di situ. Habis itu makan snack. Setelah itu ada seminar. Terus itu siang sholat zuhur. Terus habis itu ada seminar lagi, ada grup games namanya. Terus sore, pokoknya padat. Kita buat aktivitas jangan mereka sampai itu. dia kosong mikir yang aneh-aneh. Jadi keren. Biar kita menerapkan di sana, mereka mengajarkan mereka untuk tetap produktif dalam kehidupannya, gitu loh. Terus berjalan. Nah dengan itu kan lama kelamaan mereka jadi terbiasa dengan menerapkan pola hidup sehat. Makanya ketika orang rehabilitasi itu pasti secara fisik itu kelihatan. 2-3 bulan itu yang tadi masuknya lalu kusam itu sudah nampak, udah kelihatan ceria, udah kelihatan. Nah yang terakhir adalah role modeling. Role model. Nah ini yang agak berat nih role model ini gimana? Model kan? Role modeling itu ketauladanan gitu loh. Artinya para klien atau korban penyalahguna ini salah satunya adalah mereka itu awalnya itu terinspirasi dengan orang-orang yang mereka sukai biasanya. Jadi dia make, orang make ini dilihatnya keren gitu. Karena awal dari orang pengguna juga role modeling ini. Contoh seperti anak-anak nih, anak-anak melihat abang-abangan nih, kalau saya dulu abang-abangan kan, melihat abang-abang yang nongkrong. Keren nih. Ngapain tuh nongkrong, minum apa di pinggir jalan. Nah, itu kan salah satu ketauladanan yang salah. Yang akhirnya ditiru dia. Nah, untuk direhabilitasi ini kita ajarkan juga role modeling yang positif. Contoh seperti ya kita ini yang sudah bisa mengatasi permasalahan nafsa. Nah di situ dia aja bisa kok untuk berubah, diajarkan. Jadi role model itu kita, kalau sebagai konselor itu kita itu jadi role model. Salah satunya. Ya. Tapi secara global role modeling itu kita menauladani sifat para klien juga satu sama lain. Sama mereka juga. Betul, karena dalam diri seseorang juga pasti ada positif dalam diri. Nah, itu yang kita ajarkan bagaimana teman-teman satu sama lain, klien saling mengambil sifat positif dalam diri seseorang. Seperti itu sih. Masuk. Nah, itu bagian dari program yang ada di tempat kami, 4 struktur, 5 pilar tersebut. Nah, untuk programnya sendiri, salah satu yang ada daily schedule-nya tadi, untuk masa tahapan-tahapan programnya biasanya di awal itu dilakukan detoksifikasi. Detoksifikasi itu adalah pemutusan zat. Awal. Nggak mungkin setiap orang, nggak mungkin orang bisa menjalani program rehabilitasi atau kegiatan di sana kalau dia masih dalam pengaruh zat. Nah itu biasanya 1 minggu sampai 10 hari. Ya, yang kata Bro Luis dari semingguan ya. Nah, kita itu setelah itu baru kita joinin di dalam program rehabilitasi. Jadi ada satu kata menarik juga nih Bro Tommy. Jadi setiap kita, semua pun yang pecandu atau yang kita, semua ada sisi positifnya lah. Dan saya juga kelihatannya bagus-bagus, ada sisi negatifnya, cuma nggak ditunjukkan saja. Jadi kita melihat sisi positif kita dan rumah rehab ini membangkitkan sisi positif itu lagi ya.
menemukannya lah, atau membantu mereka untuk menemukan bahwa mereka ini ada sisi positif yang bisa dikembangkan. Nah, makanya salah satunya bro, saya juga mengabdikan diri saya di BNN maupun di yayasan juga. Khususnya sekarang lebih konsen di yayasan sih kalau untuk rawat inapnya. Saya punya motto dalam diri saya bahwa ketika saya membantu orang lain atau menolong orang lain, itu sama saja saya menolong diri saya sendiri. Kenapa? Kita ngomongin itu terus kan, jadi sambil ngomongin diri kita juga ya. Saya merinding tuh dengernya, karena saya mantan pengguna juga gitu loh. Saya dulu pernah ditolong orang, saya pernah dibantu orang. Oh ya sudah, mungkin Tuhan memberikan saya jalan untuk membantu orang bagaimana saya lagi. jadi saya punya mindset dalam diri saya. Ya udah deh, gua nggak muluk-muluk gitu kan, mau kaya mau apa. Mungkin teman-teman gua yang lain sudah jadi apa, gua masih gini aja. Terpenting dalam kehidupan saya sekarang adalah saya bisa bantu orang lain. Untuk urusan sukses kaya itu udah urusan Tuhan dah. Nggak akan bisa juga Betul. sukses itu. Iya. Nah, jadi saya menerapkan bagaimana ketika saya menolong orang lain itu sama saja menolong saya sendiri. Saya mengafirmasikan apa yang saya ucapkan itu terhadap diri saya. Jadi kan ngomongin diri sendiri. Betul, juga. Karena banyak juga teman-teman saya yang tidak seberuntung saya gitu loh. Yang masih banyak yang terkurung, terus meninggal, bahkan karena punya penyakit penyerta juga. Karena kalau ketika kita berbicara mengenai penyalahguna itu pasti banyak dampaknya. Efek dari penggunaan zatnya. Akhirnya ketika dia menggunakan zat, timbullah seks bebas akhirnya. Atau hal yang lain-lain yang dapat mengundang penyakit penyerta dalam diri dia, seperti itu. Sukses lah Tom sama rumah rehab. Kalau Tom ini lagi badannya udah enak, udah sehat, ngomongnya teratur begini nih, yang contoh yang bagus begini nih. Semoga terus bisa nolong orang deh ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bene penutup, tapi sebelum penutup program nanti dijelaskan lagi sama Bro 2 tadi. Tapi saya pengen karena Babe ini ketua yayasannya adalah dalam hal harapan Babe lah. Sama kayak mungkin kalau lapas ini bahwa kita ini nolong orang, nolong masyarakat di Waikanan khususnya. Tapi kami ini nggak bisa loh gerak sendiri gitu loh. Betul. Kami ini butuh sharing mungkin atau mungkin ada dinas terkait pertanian misalnya, karena banyak program-program kayaknya saya lihat ada bercocok tanam ada perikanan tentang alun ikan gitu loh. Jadi harapan Babe bahwa ayo dong kami ini sosial tapi nggak bisa sendiri loh. Jadi kami butuh semuanya, mungkin pemerintah provinsi, kabupaten atau kecamatan atau kampung. Boleh juga tuh kepala kampung ikut. Jadi gini, visi dan misi yayasan kita adalah menjadi lembaga layanan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahguna nafsa yang komprehensif serta menyediakan layanan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mengakses layanan rehabilitasi berbagai upaya preventif. Dan misinya mewujudkan lembaga yang mumpuni dalam hal program, fasilitas perawatan dan pelayanan. Jadi semua itu kan nggak bisa mungkin juga terwujud kalau nggak ada bantuan dari pemerintah terkait juga. Memang selama ini kita masih sendiri sih, cuman saya berharap dengan berdirinya kita, pemerintah daerah gitu kan, dinas-dinas juga dapat ikutlah, karena narkoba kan buat kita semua juga yang bisa mengatasinya. Nggak mungkin kita sendiri yang bisa mengatasi narkoba itu. Jadi kita sama-sama kita bantu, kita bangun Waikanan, kita bersihkan Waikanan, kita sembuhkan Waikanan gitu. Jadi saya mohon juga bantuan dari dinas-dinas untuk kegiatan-kegiatan di yayasan itu yang mana pasti ada berkaitan, karena lepas dari yayasan, presiden itu pasti kita arahin kemana tujuannya. Dia mau kemana nih? Selesainya di ahlinya apa nih? Ahlinya apa? Gitu. Jadi saya minta bantuan juga dari pihak-pihak terkait, dinas pertanian kah atau perikanan, karena kan kita ada juga kolam ikan ya, kolam ikan. Tanam-tanaman kecil lah sedikit ada juga, dan bengkel itu kita ada juga. Ya harapan saya sih itu, semoga di sini kita nggak sendiri. Ya kabupaten daerah juga ikut sama-sama kita menyehatkan Waikanan. Jadi kalau Pak Kalapas kemarin kan dia bisa berani bawa orang-orang yang sudah terlatih lah bahasanya. Jadi kita ini bisa ngasih juga masukan. Dalam arti kita tunjukkan bahwa kita ini bisa nih orang-orang rehab, mungkin ada hasil karyanya, mungkin bisa kita bawa, kita tunjukkan misalnya ajar tertentu, kita ikut nih. Kita bawa, tapi kita harus berani nih.
Kita berani, nih ini contoh yang bisa kita bawa berarti sudah bisa balik ke masyarakat atau ada hasil karyanya yang bisa kita tunjukkan. Misalnya dia bisa ngukir kayu segala macam, nanti dinas UMKM misalnya. Ini hasil karya dari kami yang sudah kami rehab di kegiatan. Jadi ada bentuknya atau hasil panen lah. Iya. Nah, nanti tujuan sih pengennya ke situ. boleh. Gitu. Jadi ya ada apa ya? Ada hasil kreasi lah ya. Hasil kreasi. Jadi Kalapas itu dulu pernah ngasih dalam arti bentuknya ini contoh. Ini hasil dari binaan lapas, dia bentuk kayak kulit telur segala macam, dibentuk kayak bentuk ikan atau naga lah. Jadi kita nanti bisa kita contoh atau nanti ada video-video lah yang bisa kita share seperti ini. Jadi nanti kita pemancing lah. Kadang-kadang umpan-umpan itu kita munculkan dulu. Oh ini kami mau ke sana nih. Jadi ya tugas kita masih agak banyak juga. Tapi program lebih detailnya nanti kita coba ngomong sama konselor kita. Bro Tommy. Karena dia memang terlatih 3 bulan di Bogor nih, ngapain aja sih programnya. Iya, betul. Oke, terima kasih Be. Siap. Semoga sehat selalu dan jangan pantang menyerah Be. Siap. Iyalah, kata Pak Wakil juga harus terus. Ya. Insyaallah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.